Halo, perkenalkan nama saya M. Fauzi dengan NIM 2030 2050 2050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi metafasik, yang dimana ini merupakan gaya arsitektur yang mengacu pada penggunaan elemen-elemen arsitektur klasik, yang dimana berkembang di sekitar abad 3000 sebelum Masehi, zaman Yunani. Ekspresi metafasik ini sendiri merupakan gaya yang menggunakan elemen-elemen arsitektur klasik seperti kubah, kolom, dan arka. Jadi, ekspresi metafasik klasik ini sendiri dapat dilihat secara terang-terangan tanpa ada penyamaran, yang dimana kita langsung dapat mengidentifikasi bahwasannya ini merupakan bangunan ekspresi metafasik. Dan di sini juga terdapat kebalikan dari ekspresi metafasik, yaitu implisit metafasik. Implisit metafasik itu sendiri merupakan kebalikannya dari ekspresi metafasik. Implisit ini dia menampilkannya secara tersamar. Ini merupakan penjelasan tentang arsitektur postmodern. Di dalam arsitektur ironis, ini merupakan tokoh-tokoh arsiteknya. Terdapat Michael Grave, Raphael Moneo, Ricardo Bofill, dan David Chipperfield. Di sini saya mendapatkan arsitektur canonnya yaitu Ricardo Bofill, di mana Ricardo Bofill merupakan arsitektur Spanyol, yang dimana dia terkenal memperkenalkan teknologi bangunan modern dan menerapkan dalam desainnya. Dan desainnya itu bergaya arsitektur yang terinspirasi oleh kemegahan dan kemewahan arsitek dari era Louis. Yang dapat saya pelajari dari Ricardo Bofill ini merupakan dia selalu melakukan penggabungan elemen klasik dan modern pada bangunannya, di mana salah satu konsep utama dalam karya Bofill adalah penggabungan elemen-elemen arsitektur klasik dengan desain modern. Ini mencakup penggunaan kolom klasik, arka maupun ornamen, dan dia juga melakukan brutalisme modern. Bofill dikenal sebagai pendekatan brutalisme, yang dimana dia ditandai dengan penggunaan beton yang mencolok dan struktur yang geometris kuat dan struktur yang berlapis. Desain-desain Bofill seringkali menekankan pada arsitektur geometris yang kuat dan berlapis. Terus juga di sini dia memperhatikan penggunaan ruang terbuka dan landscape. Nah, Bofill sendiri dia selalu menciptakan sebuah ruang komunal untuk aktivitas yang ada di dalam bangunannya, dan dia juga memasukkan cahaya. Jadi di sini dia melakukan interaksi dengan cahaya. Serta dia memperhatikan fungsional dan kenyamanan serta inovasi dan eksperimen. Ini merupakan yang saya dapat pelajari dari Ricardo Bofill dalam dia merancang bangunan dan karya-karyanya yang sudah terbangun. Ini merupakan Waker Drive punya Bofill, Belden 7. Nah, seperti Belden 7 ini merupakan apartemen yang terdiri dari 14 lantai, di mana dia juga bukan sekedar apartemen. Di sini Bofill memperhatikan bangunannya, yang dimana di sini dia memperhatikan seperti ruang-ruang terbuka komunal memfasilitasi interaksi sosial bagi penghuni apartemen itu. Serta di sini Wes Bacon itu dia juga menekankan pentingnya ruang terbuka dengan pendekatan Bofill memperhatikan konteks lingkungan, yang dimana memberi kenyamanan penggunanya. Sedangkan La Fabrica ini merupakan karya arsitektur Bofill yang paling dikenal. Dia mampu mengubah bangunan industri menjadi bangunan yang fungsional dan menarik, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini analisa yang saya lakukan. Ini merupakan analisa grid tapak yang saya dapat dari analisa. Ini merupakan program ruang yang saya lakukan. Jadi dari analisa dan caranya Bofill dalam merancang, di sini saya terapkan di bangunan saya, yang di mana di sini saya seperti prinsipnya Bofill, dia selalu memasukkan matahari. Maka pada di lantai 1 ini saya berusaha semaksimal mungkin memasukkan cahaya matahari pagi pada bagian sisi timur pada pukul 7 dengan ketinggian matahari 8,70 derajat dengan jarak 70,89 dari utara. Letak cahaya matahari berada di belakang. Jadi di bagian sisi timur dan barat, pengurangan bentuk bertujuan untuk memasukkan cahaya matahari pagi dan sore ke dalam bangunan untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya. Dan di sisi utara dan selatan bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi udara alami di seluruh bagian bangunan. Terus di sini saya melakukan penambahan taman di tengah berfungsi sebagai penghemat energi dan untuk penerangan dan pendinginan ruangan. Di lantai 2-nya sendiri
Jadi untuk menghindari sisi panasnya matahari, saya di sini melakukan penambahan untuk menghindari matahari jam 12 yang dilakukan penambahan duktug di bagian sisi sebelah timur sebagai pembayangan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Terus pengurangan tetap dilakukan pada sisi bagian lain untuk memasukkan sirkulasi udara. Dan untuk di lantai 3 dan 4-nya itu tetap sama dilakukannya pengurangan dan penambahan, serta menambahkan ventilasi alami yang cukup untuk memaksimalkan cahaya matahari ke dalam bangunan dan sirkulasinya. Lantai 5 dan 6 ini merupakan bentuk yang paling banyak pengurangannya, yang dimana di sini saya bertujuan untuk memasukkan cahaya matahari pagi ke bagian dalam bangunan, di mana di sini posisi ketinggian bangunannya itu 21 meter. Makanya saya lakukan pembilangan biar matahari pagi tetap masuk ke dalam bangunannya. Serta di sini ada penambahan roof garden di taman yang ditanami pohon di lantai 6 bertujuan untuk mengatur temperatur pada bangunan. Mungkin sampai di sini. Mari kita saksikan animasi.